Oke, Bapak Ibu, interpersonal and communication skill apa yang akan kita bahas? Ya, sederhananya adalah teknik-teknik membangun hubungan dengan orang lain. Itu kira-kira. Ya. Nah, teknik yang akan kita bahas itu tampak sederhana. Ya. Tampak sederhana, tapi saya meyakinkan Bapak Ibu bahwa dampaknya luar biasa buat karir Bapak Ibu, buat kesuksesan Bapak Ibu. Ya. Mungkin saking sederhananya orang kurang yakin kalau ini memberi dampak hebat. Perjalanan saya telah membuktikan memang inilah kekuatan utama atau skill yang sangat patut kita pelajari tentang membangun hubungan dengan orang lain. Saya kasih contoh. Berarti kemarin Bapak Ibu sama Pak Ronald membahas tentang partnership. Saya yakin Bapak Ibu percaya bahwa saat kita ingin berpartner dengan orang, saat kita menyadari kita mampu berpartner dengan siapa saja, dan kita melakukan teknik-teknik partnership, saya yakin Bapak Ibu percaya bahwa itu akan bisa mengantarkan Bapak Ibu kepada kesuksesan, lebih sukses. Dan salah satu tip dari partnership adalah komunikasi. Nah, ingat ya, communication. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sama Pak Ronald juga membahas tentang apa? Tentang negosiasi. Ya, kalimat yang paling mestinya Bapak Ibu ingat adalah kita bukan mendapatkan sesuatu yang layak. Artinya kita bukan mendapatkan apa yang layak buat kita dapatkan. Tetapi yang kita dapatkan adalah sesuatu yang kita negosiasikan. Nah, kan gitu dong. Kalau kita misalnya layaknya dapat 2 juta, tapi kalau Anda mampu menegosiasikan, Anda bisa dapat 3 juta. Gitu. Itu sebetulnya konsepnya. Ya. Ya. Nah, sehingga negosiasi begitu penting dan komponen utama dari negosiasi adalah komunikasi. Ya. Makanya terakhir saya yakin di negotiation Bapak Ibu diseringkan tentang bahwa kita menghadapi manusia yang tidak logik, ya, menghadapi manusia yang emosional. Ingat, sepanjang bernegosiasi jaga hatinya, jaga perasaannya, karena itu yang menentukan juga bagaimana deal Anda dengan dia. Oke, gitu kira-kira ya yang akan kita bahas sehingga tidak berlebihan jika kita bilang 85% orang sukses karena kemampuan dia membangun hubungan dengan orang lain, komunikasi. 90 orang akan berbahagia. Orang-orang berbahagia itu karena kemampuan dia membangun hubungan dengan orang lain. Ya, untuk itu apa tipnya? Inilah yang akan kita bahas. Communication skill ini sederhana. Simple. Sehari-hari mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan. Ya, kalau sudah, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu mendapatkan insight. Wow, ternyata apa yang saya jalankan selama ini sudah benar. Sehingga saya akan lebih tajamkan lagi. Sehingga nanti akan saya lebih lakukan lagi untuk memberikan manfaat buat saya yang lebih baik. Nah, supaya gitu. Oke, ayo saya buktikan satu hal. Bagaimana sederhana tetapi berdampak besar. Saya ada restoran White Kenny. Tentu saya harus kembangkan supaya lebih maju. Caranya salah satunya melihat kanan kiri orang kayak apa. Untuk bisa kita tiru. Ya, ternyata di sebelah anak muda sering kumpul sana. Ada apa restoran itu? Ternyata dia jual gelato, Pak. Gelato. Gak mau dia es krim. Apalagi es lilin. Anak muda itu. Maunya gelato. Ya. Padahal rasanya enakan es lilin kayaknya. Ya gitu kira-kira. Gelato. Maka saya berpikir, saya harus jual gelato nih juga. Tapi gimana caranya? Kalau saya buat enggak bisa. Kalaupun dipaksakan bisa, nanti enggak enak. Wah, cara cepat. Kita beli gelato terus dijual. Ya. Di mana beli? Cari merek paling bagus. Paling bagus di Bali namanya Massimo Gelato. Wah, ya. Dah, ayo cari-cari, tanya. Ternyata kalau Anda jualan Massimo Gelato harus store duit dulu 80 juta. Gitu isunya. Saya mundur. Wah, 80 juta hanya outlet kecil di dalam restoran, kasihanlah duitnya. Cari-cari yang lain deh gitu. Nah, suatu saat saya pulang kampung, saat saya duduk di sebelah saya ada anak muda datang dan duduk.
Ilmu communication skill mengajarkan kepada kita, jangan biarkan saat Anda bertemu dengan orang lain, Anda harus diam. Mulailah bertanya dengan pertanyaan yang sederhana. Itu Pak, sederhana ilmunya. Akhirnya saya terapkan, anak muda itu duduk dan saya pun bertanya, Dek, kok tumben aku tahu ya? Dek juga sama, sekampung sama saya. Dia bilang, oh iya Pak, ya Bapak mungkin enggak tahu saya karena saya masih muda jauh. Gitu. Oh sorry. Kerja di mana Dek? Pak, kan simpel Pak. Saya di Ubud Pak. Oh di hotel ya? Bukan, saya usaha Pak buat Saya usaha. Waduh keren, apa itu usahanya? Saya ada outlet jualan gelato. Wah, kamu bisa buat gelato? Enggak Pak. Terus gimana? Saya beli kok Pak. Beli di mana? Di Massimo. Tanya gitu. Loh, wah kalau gitu modalnya besar dong ya. 80 juta sampai. Nah kan gitu saya dengar ya. Oh enggak kok, enggak. Memang gitu katanya. Tapi kalau kita ke sana ya. Kalau kita kenal itu enggak kok Pak. Ada apa Pak? Dia bilang gitu. Gini, saya ada restoran kecil lah itu. Mau jual gelato, kalau bisa ya jual itu. Oh ya Pak, saya antar gitu Pak. Akhirnya diantar, dikenalin, ya. Kami pun menjual gelato. Di hari pertama jual gelato, ilmu communication skill mengajarkan kepada kita bahwa berterima kasihlah atas sekecil apapun hal baik yang dilakukan kawan Anda. Ya, sebelum saya jualan, saya ingat dia, saya WA dia. D, terima kasih banyak ya karena bantuanmu akhirnya saya sekarang jualan gelato. Saya WA loh. Justru saya WA dia malah nelpon saya. Telepon saya berdering, "Pak, wah, selamat Pak. Oke Pak, gini loh Pak. Itu banyak sekali teknik-tekniknya. Kalau Bapak mau, siapkan waktu pegawai Bapak, saya akan ke sana, saya akan ajarkan pegawai Bapak untuk scoopnya gimana, untuk nyendoknya gimana, untuk nampilin gimana, biar lebih irit Pak, biar lumayanan dikit untungnya," katanya gitu. Saya kasih tahu Pak. Wow, Anda lihat. Sampai seperti itu orang karena apa? Karena ilmu sederhana. Akhirnya saya menjual gelato, omset saya juga naik, pegawai saya bisa jualan dengan baik. Omset naik. Pertanyaannya, mengapa omset naik? Karena saya jual gelato. Kenapa saya bisa jual gelato? Karena kenal dengan gede itu. Mengapa? Karena ilmu communication skill yang sederhana. Bertanya dan memberi apresiasi. Oke, itu kira-kira ya. Simple. Saya yakin. Ya, kalau Bapak Ibu coba ini terapkan. Karena kita tidak pernah tahu apa akan terjadi ke depan. Ya. Jadi lakukanlah hal ini. Nah, karena orang lain akan suka dengan Anda. Clear gitu teman-teman ya? Oke, gitu kira-kira apa tipnya? Simple sekali ya. Simple sekali. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama harus Bapak Ibu sadari adalah komunikasi itu adalah masalah transfer emosi. Artinya apa? Yang keluar itu adalah ketulusan Anda. Contoh ilmunya adalah memuji. Pujian Anda akan berdampak bagus kalau memang Anda tulus mengapresiasi dia. Dia memang layak diapresiasi. Ya gitu. Ini transfer emosi. Karena enggak bisa Anda lips. Anda ngomong aja tapi enggak di sini enggak. Iya, dia mungkin terima sebentar, tapi dia tahu kalau itu enggak all out. Jadi komunikasi adalah masalah transfer emosi. Contoh, kalau Anda jualan, ya Pak, ini bunganya Pak ya, ini ininya Pak, nanti Bapak bayar per bulan sekian, nanti begini Pak. Tentu beda kalau memang Anda mau menolong. Ya. Kalau Anda memposisikan diri sebagai orang bank, ingin membuat UMKM apalagi BRI, itu tumbuh dengan baik melihat seseorang yang mau berbisnis. Beda keluarnya Pak. Pak, kalau boleh tahu Bapak rencananya gimana Pak? Itu Pak keluarnya. Oh begini Pak, oh, oke. Kira-kira per bulan rencana Bapak itu sampai mengansurnya gimana? Saya maunya sih kalau ada uang saya bayar gitu, banyak nggak apa-apa. Karena bisnis saya begini. Oke, kalau begitu pakai model bunga ini ya Pak. Itu umpama. Anda lihat,
Ini namanya transfer emosi, bukan sekedar ngomong. Oke, gitu kira-kira ya. Itu dulu prinsipnya. Ayo lanjut lagi. Ya, habis ini kita ada main game. Nah, ini. Sehingga bicara komunikasi bukan masalah kata-kata saja, verbal, pilihan verbal. Tetapi juga intonasi Anda bagaimana. Tetapi juga bahasa tubuh Anda bagaimana. Ini penting, Pak. Ya. Oke. Sekarang nanti akan kita pelajari teknik-tekniknya supaya orang lain itu bilang, wah Anda tuh baik. Yang pertama, ini kunci dasar dulu. Anda harus jadi magnet pergaulan. Harus jadi magnet pergaulan. Gimana caranya? Anda harus selalu tampil antusias. Harus selalu tampil antusias. Karena orang tidak suka orang yang tidak antusias. Tidak suka, Pak. Jadi kalau Bapak bertemu, coba bayangkan, lihat nasabah tuh, udah kayak gini gitu dia. Anda nggak suka loh. Coba ada orang bertamu ke rumah Anda, dia bertamu ke rumah Anda, duduk dan dia begini, gitu. Pasti Anda nggak suka. Karena antusias itu menular. Jadi supaya Anda jadi magnet pergaulan, yang pertama Anda harus antusias. Itu dulu. Selalu. Maka gimana caranya? Inilah teknik memasukkan daya pesona dalam kepribadian Anda. Caranya gimana? Ya. Pertama, perhatikan cara berjalan Anda. Jadi kalau berjalan itu ya mantap, Pak. Kantor itu mantap. Halo bro, gimana bro? Ya kamu kemana sekarang? Saya ke sini. Oke, tugasnya udah. Oh sudah, oke, aku belum. Loh, nggak apa-apa yang penting antusias, ya. Tapi kan antusias gitu kira-kira. Ya, tapi jalannya udah beda. Ya. Yang nggak boleh adalah satu langkah pendek-pendek. Waduh, ini gawat. Bapak turun dari mobil di kantor. Atau dari motor turun. Jalannya udah gini. Gila gini jalannya. Masuk kantor dulu gini jalannya. Pendek-pendek. Kepala menunduk, mata menyipit, alis mendekat. Aduh komplit dah itu Pak ya. Begini. Terus nanya, Gunung Sinabung jadi meletus. Nah gitu loh saya gitu-gitu yang dia tanya. Ya biar hancur semua sekalian kayak gitu. Ya, jadi tidak antusias. Kedua, jabat tangan yang erat dan mantap. Ketemu nasabah tekanannya lain. Ya kalau sudah pandemi lah nanti udah selesai ya. Siang Pak, seneng orang Pak. Ini daya pesona, magnet pergaulan. Siang Pak, oke, ada yang bisa saya bantu Pak? Mari Pak. Jadi kelihatan kita menyambut dia gitu. Ya, tidak boleh ogahan, tidak boleh. Yang berikutnya tenangkanlah nada suara Anda. Kalau bicara, oke Pak, ada yang bisa saya bantu? Oke, terima kasih. Berarti Bapak dari cerita tadi membutuhkan kredit. Oke, kalau boleh saya tahu untuk apa Pak? Oh begini. Oke, dengerin. Nanti kita pelajari. Ya, orang merasa dihargai. Sehingga peluang adalah Anda mendapatkannya itu jauh lebih besar. Karena kita berhadapan dengan manusia. Manusia itu bukan makhluk yang logik. Tapi makhluk emosional. Itu clear itu dah. Emosional. Dia memutuskan bukan pakai logika. Tapi pakai ini. Saat Anda mampu menyentuh ininya. Hatinya. Ya, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dari dia. Itu sebetulnya. Yang berikutnya gunakanlah senyuman. Sering-sering. Bukan sih, sering-sering senyum nanti Anda senyum-senyum terus ya saya juga repot gitu loh ya. Artinya murah senyum. Ya, murah senyum. Nah, kayak Pak Riki Rakasiwi senyum ya gitu ya. Pak Riki itu enggak senyum aja udah menarik apalagi senyum. Nah, langsung gitu. Itu contohnya. Oke, gunakan senyuman Anda. Inilah yang disebut daya pesona. Kalau ini nggak bisa Anda jalankan ya percuma juga. Contoh nanti kita sharingkan tentang teknik memuji. Memuji Anda enggak antusias. Kalau antusias memuji beda, Mas. Terima kasih loh, Mas. Tiap pagi Mas selalu lebih awal dari saya datang. Thank you. Kalau begini atmosfer kerja kita pasti akan bagus. Thank you loh, Mas. Wah, Anda gitu kan anak buah Anda. Senang dia, Pak. Daripada Anda memuji tapi tidak antusias. Mas, makasih Mas sudah rajin-rajin di sini ya. Ada artinya. Beda, Pak. Makanya ini dulu. Jadi Bapak Ibu,
Setiap Anda berhubungan dengan orang lain, siapapun di depan Anda, ya, tancapkan dalam diri Anda, dia begitu penting buat saya. Itu kata kunci. Ini dasar, Pak. Maka Bapak akan tidak rela dia sakit hati, Bapak akan tidak rela dia tersinggung, Bapak akan hanya mau dia happy. Itu Pak jadinya, Pak. Sehingga Bapak akan pilih kata-kata Bapak yang tidak menyinggungnya. Bapak akan pilih kata-kata Bapak akan lakukan gerak tubuh Bapak yang menunjukkan menghormati dia. Gitu loh, Pak. Simple. Cara paling jitu ya orang itu supaya merasa penting ini, Pak. Active listening. Teknik mendengar, Pak. Ini keren, Pak. Teknik mendengar. Ya, ayo coba kita lihat. Teknik mendengar dan orang menyebut active listening. Artinya mendengar itu bukan pasif, tetapi Anda aktif. Gitu sebetulnya. Ayo, ya, saya sekarang kita diskusikan ya. Bicara komunikasi. Ada orang bicara, ada orang mendengar. Ada orang membaca, ada orang menulis, ada orang membaca. Oke? Itu komunikasi dong. Dari kecil kita belajar membaca dan menulis. Dari kecil kita belajar berbicara. Pertanyaan saya, pernahkah Anda belajar mendengar? Ayo. Ya toh? Mungkin karena kita merasa, oh udah bisa kok denger, udah denger. Tapi tahukah Anda, bahwa mungkin cara mendengar Anda salah. Nah, oke. Ada cara mendengar yang sangat luar biasa. Yang paling kuat untuk membuat orang merasa berarti, merasa dihargai. Oke, ya. Sebagai contoh ya. Suatu saat atasan Anda di kantor kerja begini, tek. Oke, terus Anda mau menghadap. Bapak, saya mau melaporkan beberapa data, Pak. Dan bos Anda tetap begini. Oh, oke. Tentang apa itu? Ya udah, kamu ngomong ya. Aku dengar. Pertanyaan saya, Anda dengarkah? Dengar, Pak. Oke. Tapi bagaimana perasaan anak buah Anda? Hancur, Pak. Oke. Itu artinya ada cara mendengar yang salah walaupun Anda sebetulnya mendengar. Oke. Ini yang perlu kita pelajari. Nah, ayo. Nah, mengapa atasan tadi dia sambil kerja mendengar? Sehingga tidak efektif. Sehingga menyakiti. Karena tidak menganggap orang lain merasa penting. Mengapa? Karena memang mendengar itu sulit. Mendengar yang benar itu sulit. Ya. Sering kita berprasangka terlebih dahulu. Ya paling gitu-gitu aja laporannya dia. Gitu. Anda tidak lihat. Sering sekali Anda fokus pada diri sendiri. Saat orang lain bicara. Bukan Anda mendengarkan dengan empatik. Tetapi malah Anda sibuk mencari jawaban dan menganalisa. Apa saya bilang nanti. Itu. Sehingga Anda hanya akan mendengar sebagian saja. Oke? Perlu teknik mendengar yang benar. Nah, mengapa kita harus lebih banyak mendengar? Ini yang perlu. Pertama, mampu mendengar itu adalah paling efektif dalam menjalin hubungan, Pak. Bapak pasti merasakan, kalau tanpa sadar ya, kalau teman Bapak menerapkan teknik ini, Bapak akan nyaman gitu. Ngomong sama dia, oh gitu ya. Digituin Pak, Bapak seneng gitu. Bapak nggak tahu, kok saya seneng sama dia. Karena ini. Sekarang kita coba, kitalah yang harus pintar mendengar. Ya, gitu ya. Nah, mendengar membuat Anda pandai kok. Ya, karena saat Anda mampu mendengar dengan baik, orang akan membuka dirinya. Makanya marketing yang hebat bukan seberapa banyak dia bisa memberikan informasi kepada calon nasabah, tapi seberapa banyak dia mampu mengumpulkan informasi tentang nasabah itu. Tekniknya gimana? Mendengar, Pak. Gimana Bapak tahu informasi tanpa Bapak mendengar? Tidak bisa. Oke, itu kira-kira. Nah, nanti kita lanjut. Bagaimana caranya supaya banyak mendengar? Bertanya. Gitu nanti Pak ya. Makanya mendengar dengan hati adalah dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Nanti kita lihat. Oke, ya.
Orang justru akan mengatakan apa yang dia inginkan kalau Anda mendengarkannya. Makanya ini marketing. Nah, bertanya, ngobrol, dipancing terus gitu. Akhirnya keluar bahwa dia butuh ini, butuh itu, punya ini, punya itu, nyicilnya kayak gini. Anda tahu, oh ini kemampuan bayarnya begini. Oh dia butuh kredit model ini. Oke Pak, berarti Bapak perlu ini. Benar Pak ya? Oke Pak. Oke, kalau gitu kami punya produk namanya Kupedes. Ini cocok buat Bapak. Satu, karena Bapak bilang begini, sehingga ini pas. Dua, karena gimana Pak? Oh iya, ini pas ini. Gitu jadinya Pak. Oke? Ya, ini ya. Nah, terlalu banyak bicara membuka rahasia. Nah, makanya kalau pembicara, biarkan dia banyak bicara. Jadi saya banyak bicara karena saya buka rahasia. Rahasia tentang bagaimana komunikasi yang baik. Ya, ayo kita lihat dari negeri Cina dulu. Kita belajar dari sini. Ya, mendengar yang artinya ding, ding yang artinya mendengar, ternyata huruf Mandarin Cina itu terdiri dari lambang-lambang. Ding yang artinya mendengar, ternyata terdiri dari lambang apa? Lambang apa nih? Kayak apakah ini? Kayak telinga. Lambang mata, lambang hati, dan ini artinya fokus. Apa maksudnya? Jadi kalau Anda mendengarkan orang lain, jangan hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi satukanlah telinga, mata, dan hati Anda. Itu Pak. Gitu Pak. Ya, ini rumus keren Pak. Oke, misal Anda sedang asik baca berita di handphone. Terus istri Anda dari belakang nanya, Pak, aku sudah cantik atau belum? Aduh, hati-hati, itu jebakan Batman biasanya. Ya toh? Udah cantik atau belum? Coba Anda berani, coba aja Pak. Anda jawab cantik tapi nggak ngelihat. Coba aja. Apa yang terjadi? Pak, aku udah cantik atau belum? Cantik. Pak, disawat sandal Bapak, Pak. Pasti. Oke. Jadi karena apa? Karena Anda mendengarkan hanya dengan telinga saja. Pak, aku sudah cantik atau belum? Telinga sudah mendengar. Sekarang mata mendengar. Lihat. Set. Oke. Mata sudah mendengar. Hati belum mendengar. Ya. Maka caranya. Pak, aku sudah cantik atau belum? Set. Aduh, Mak. Pura-pura kaget. Kamu makin tua makin cantik. Ngomong gitu Pak ya. Jelas bohong Pak. Mana ada makin tua makin cantik. Ya toh? Tetapi yang namanya wanita. Bilang cantik itu ya seneng aja Pak. Itu kodratnya dia gitu loh. Dia nggak bisa membedakan mana omongan cantik bohong. Mana omongan cantik bener. Nggak tahu dia. Ya memang wanita ingin diakui kecantikannya. Kembali ke teknik mendengar tadi. Ya. Terus belum selesai ya. Mendengarkan dengan hati itu apa sih? Ya, mendengarkan dengan telinga sudah, mata sudah. Mendengarkan dengan hati ini Pak. Tunjukkan minat yang mendalam saat Anda dengar dia cerita. Bapak tunjukkan minat mendalam. Bahwa Bapak tertarik sama apa yang dia katakan. Condongkan badan ke depan, itu penting Pak. Bisa Bapak bayangkan ekstrim aja. Kalau Bapak dengerin orang begini. Beda kan orangnya daripada begini. Oke, Pak. Iya, Pak. Beda Pak. Beda. Itu memberi bahasa tubuh yang kuat. Bahwa saya menghargai, bahwa apa yang dia katakan penting buat saya. Berarti buat saya. Gitu Pak, condongkan badan ke arah orang. Nah ini menarik. Ajukanlah pertanyaan-pertanyaan kecil. Oke. Jadi akhirnya gimana Pak? Saya begini. Contoh manggil Joko itu misalnya. Contoh Pak Ahmad. Apa masalahnya Jok? Bagaimana kita bisa menjawab? Iya Pak, soalnya begini. Oh, berarti kamu sudah mencoba, tapi ibunya belum ada. Iya Pak, karena begini. Oke. Apakah Joko sudah mencoba hal lain? Oh, nah itu Pak, belum terpikir. Oke, mungkin di situ kita cerita sekarang Jok. Terus yang ini gimana Jok? Wah, ini gini. Oh, oke, aku senang. Berarti kita sudah menaik sedikit, ada sedikit kendala saja. Nah kira-kira di mananya itu? Itu namanya mendengar loh itu Pak. Tapi dengan pertanyaan kecil. Ini yang disebut dengan active listening. Anda mendengar tapi Bapak aktif. Itu sebetulnya. Ya. Oke. Ya.
simple. Itulah mendengar dengan hati. Orang kan suka. Jangan menyela ini tadi, ya. Mintalah orang lain berbicara lebih banyak. Anda lihat pertanyaan kecil itu membuat dia cerita banyak. Jadi Bapak akan mampu menggali. Ada apa sebenarnya Joko? Kenapa nggak sanggup mencapai targetnya? Dan Anda sebagai atasan akan bisa mendidik dia, memberi solusi dia, mengajarkan pada dia untuk jadi lebih baik. Ya, itu kira-kira. Tetaplah pada topik si pembicara. Kalau dia ngomong itu terus itu Pak. Jangan tiba-tiba Bapak nyeleneh ke yang lain. Ya dia nggak suka. Oke, gitu. Saya kasih tahu Anda. Bahkan seorang marketing yang hebat. Itu karena kemampuan dia mendengarkan. Saya kasih tips sedikit kalau Anda mau jualan, siapa tahu Anda dipindah ke marketing. Ingat ya, ingat. Seorang marketing bukan seberapa banyak informasi yang dia bisa beri, tapi berapa banyak informasi yang bisa dia dapat. Caranya gimana? Anda harus pintar bertanya, bahkan ada namanya strategi bertanya. Sehingga terstruktur sampai Anda tahu informasi yang Anda dapat itu apa. Kebutuhannya. Karena saat kebutuhan sudah datang, sudah Anda dapat, maka penjualan itu sudah pasti terjadi. Oke, itu kira-kira ya.